قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang mulia, di tempat yang pun berkah, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Darul Musyahadah, untuk kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid Bisyarih Kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan masuk bab yang ke-38. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'idah. Masyarul muslimin, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bersama bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah kusempurnakan agama untuk kalian, telah kucukupkan nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Maka Islam adalah agama yang sempurna. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam itu datang dari zat pemilik sifat-sifat kesempurnaan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya agama yang datang darinya adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan kepada kita semua kebutuhan kita, yang mengatur segala aspek kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan agama yang mulia ini, Islam, tentunya sebagai pedoman hidup kita. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam surat Al-Baqarah, inilah Alkitab, Al-Quran, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Semua perkara yang kita butuhkan dijelaskan di dalam Al-Quran, tibyanan likulli syai'. Al-Quran, di dalamnya terdapat aturan-aturan, kaedah-kaedah yang kalau kita jalankan aturan-aturan tersebut, maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, kata Allah.
Alkitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad mubarakun, yang membawa keberkahan untuk kalian, liyadabbaru ayatihi, yang kemudian Al-Quran itu kami turunkan untuk ditadaburi, direnungi ayat-ayatnya, dipelajari ayat-ayatnya, yang kemudian diambil pelajaran. Ibrah, Al-Quran ini sebagai ibrah, ajaran untuk orang-orang yang memiliki pandangan yang kuat, penglihatan yang kuat, seorang hamba yang senantiasa melihat hari esok, kehidupan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tujuan kita diciptakan oleh Allah tidak lain untuk beribadah kepadanya, untuk menghambakan diri kepadanya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira, kata Allah, kalian menyangka kami ciptakan kalian itu abatha, hanya sekedar main-main saja, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira mereka itu biarkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang? Ternyata Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk diperintah dan dilarang, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, seorang muslim dan muslimah harus mengimani bahwa Islam ini, agama yang hak ini, mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik itu yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia mereka, terlebih-lebih perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan akhirat mereka. Sehingganya para ulama sepakat, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika ada pemahaman yang memisahkan antara agama dengan kehidupan dunia kita, paham apa itu? Paham? Yang memisahkan urusan-urusan dunia kita, urusan-urusan negara dengan agama. Paham apa itu? Paham apa itu? Sekularisme. Sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat. Siapa yang memisahkan agama dan urusan-urusan negara, aturan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, itu perbuatan kekufuran. Sebab agama ini telah sempurna, datang dari zat pemilik sifat-sifat kesempurnaan. Dan kalau kita pelajari di dalam buku-buku agama kita, baik itu buku-buku akidah, tafsir, buku-buku hadis, buku-buku fikih. Contoh, kalau kita belajar fikih, bab yang pertama kita pelajari apa? Bab toharoh. Kita akan dapati kesempurnaan Islam. Bagaimana Islam itu mengajarkan kesempurnaan di dalam berwudu. Kita masuk keluar WC, diajarkan di dalam Islam. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ketika didatangi oleh orang Yahudi, dan orang Yahudi ini bertanya kepada beliau radhiyallahu taala anhu, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulli syai' hatta fil qira'ah. Apakah nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai-sampai pada qira'ah, pada masalah masuk keluar WC, buang air kecil? Kata Salman Al-Farisi, ajal, iya, nabi kita telah mengajarkan segala sesuatu. Ini mungkin perkara yang kita anggap kecil, perkara-perkara yang mungkin kita anggap remeh kecil ini, lihat, diatur oleh Islam. Nah, bagaimana dengan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan negara, masyarakat, tentunya lebih diatur oleh Islam. Maka sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus yakini
bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan segala sesuatu. Di dalam masalah pernikahan, hubungan seorang suami dengan istrinya diajarkan di dalam Islam. Dalam masalah ranjang saja diajarkan oleh Islam. Coba antum belajar buku-buku Islam, fikih, belajar sejarah, belajar tafsir Al-Quran, antum akan dapati kesempurnaan Islam. Makanya kita harus bangga dengan Islam. Kita harus bangga dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan kesempurnaan kecuali Islam. Dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalat, dalam masalah akhlak, semua diajarkan oleh Islam. Ini sebagai muqaddimah dulu, sebagai pendahuluan bahwa betul-betul Islam ini adalah agama yang sempurna. Nah, penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di bab yang ke-38 ini ingin berbicara tentang orang-orang yang berhukum dengan hukum selain syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam taro ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ayakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kalian tidak memperhatikan melihat orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, bahwa hukum Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hukum yang ditegakkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka hendak berhakim kepada tagut. Wa qad umiru ayakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut tersebut. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'idah. Dan syaitan berusaha untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Nah, ma'asyiral muslimin, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, penulis kitab Al-Jadid Syekh Sulaiman Al-Qarawi mengatakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari orang-orang munafik yang mengklaim diri mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya ayat ini. Dan sebab turunnya ayat ini ternyata disebutkan oleh penulis kitab Tauhid di dalil yang terakhir. Oleh karena itu kita akan loncat ke dalil yang terakhir sebagai penjelas untuk ayat ini. Itu beliau sebutkan di halaman 481. Dalil yang ke-6 dan dalil yang ke-7. Ini asbabun nuzulnya ayat ini. Di mana kata Sya'bi rahimahullahu ta'ala, kana baina rajulin minal munafiqina wa rajulin minal yahud khusumah. Pernah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi khusumah, perselisihan, percecokan, pertengkaran antara seorang Yahudi dan seorang munafik dari kaum muslimin. Muslim menampakkan keislamannya tapi menyembunyikan kekufurannya. Itulah munafik. Terjadi perselisihan di antara mereka. Faqala al-Yahudi, maka Yahudi ini berkata kepada si munafik ini, natahakamu ila Muhammadin. Kalau begitu kita mengambil hukum dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Yahudi ini ingin mengambil hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau ingin menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim
untuk memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka, perselisihan yang terjadi di antara mereka. Li'annahu arafa annahu la ya'khudhu riswa. Karena Yahudi ini tahu kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu tidak mau makan apa? Riswa. Tidak mau menerima sogokan. Wa qala al-munafiq, adapun munafik ini dia berkata, natahakamu ila al-yahud. Jangan kita berhukum kepada Muhammad. Sudah kita cari saja orang Yahudi, kita berhukum kepadanya. Kenapa? Li'ilmihi annahum ya'khuduna rizwa. Karena munafik ini tahu orang-orang Yahudi itu suka makan riswa, makan sogokan. Fattafaqa an ya'tiyah kahinan fi Juhainah fayatahakama ilaihi. Maka akhirnya keduanya bersepakat, Yahudi dan munafik ini bersepakat, kalau begitu kita datangi kahin, dukun yang berada di Juhainah. Maka keduanya pun menjadikan dukun ini sebagai hakim untuk memutuskan perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila taguti wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Di dalam riwayat yang lain, dalil yang ketujuh di halaman 484 disebutkan dalam sebuah riwayat, nazalat fi rajulaini ikhtasama. Ayat yang mulia ini, surat An-Nisa ini, ayat yang ke-60, turun berkaitan dengan dua orang laki-laki ikhtasama yang berselisih. Faqala ahaduhuma, salah satu dari keduanya berkata, natarafa'u ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini, perselisihan ini, percocokan ini, pertengkaran ini, ayo kita angkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-akhar, adapun salah satu dari keduanya yang lain mengatakan ila Ka'ab bin al-Ashraf. Jangan kepada Muhammad. Kita angkat permasalahan ini kepada Ka'ab bin Ashraf. Thumma tarafa'a ila Umar. Akhirnya keduanya bersepakat, kalau begitu datangi saja Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Fadzakara lahu ahaduhuma al-qissah. Maka salah satu dari keduanya yang berselisih ini menceritakan kepada Umar tentang apa yang menjadi keputusan mereka berdua. Faqala lilladzi lam yarda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akadzalik. Ketika Umar Ibn Khattab mendengarkan apa yang mereka ceritakan, maka Umar bertanya kepada seseorang yang tidak ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai hakim. Akadzalik, apakah benar demikian seperti itu? Qala na'am. Orang ini mengatakan iya. Fadarabahu bisayf faqatalahu. Maka Umar tebas lehernya. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik yang mengklaim mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak mau menjadikan hukum Allah, syariat Allah sebagai apa? Sebagai pemutus dari apa yang mereka perselisihkan. Mereka tidak mau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah satu faedah dari ayat ini bahwasanya salah satu tanda kemunafikan itu ketika ada seseorang yang tidak mau menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai hukum. Mereka lebih mengambil hukum-hukum buatan manusia yang berselisih atau yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai ahlu sunnah punya sikap bijak yang insyaallah kita akan jelaskan. Yang menyelisihi golongan pertama
dari golongan yang tersesat di dalam Islam, kelompok Khawarij yang slogan mereka inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Mereka adalah para teroris yang keliru di dalam menerapkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang slogan mereka ini mereka sudah teriaki di masa Ali bin Abi Thalib, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimat yang mereka ucapkan kalimat yang benar, hak, tapi yang mereka inginkan adalah sebuah kebatilan. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah punya prinsip yang di dalam menyikapi ya orang-orang yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke dalil yang pertama. Jadi kata penulis rahimahullahu ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari orang-orang munafik yang mengklaim diri mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka berbohong pada diri mereka, di mana mereka malah menyerahkan keputusan hukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu saja bertolak belakang dengan iman yang mereka klaim itu. Karena orang yang beriman ketika dia mengatakan kami beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ridha Allah sebagai Rabb yang kami sembah, kami ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya kita harus sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih an yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan orang-orang yang beriman itu ketika diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan mereka sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu orang-orang yang beruntung. Karena orang yang beriman sebagaimana yang kita jelaskan pada muqaddimah tadi, bahwa Islam ini agama yang sempurna. Segala aspek kehidupan kita diatur oleh Islam. Karena Islam ini sekali lagi datang dari Al-Hakim, Maha Bijaksana, Al-Alim, Maha mengetahui apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Semua telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu kebutuhan kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sebuah hukum, kita harus yakin hukum itu adalah hukum yang terbaik. Ketika Allah menetapkan sebuah syariat, kita harus yakini syariat itu adalah syariat yang terbaik, tidak ada kezaliman kepada hamba-hambanya. Lebih dari itu kata penulis, mereka telah diperintahkan di dalam apa-apa yang diturunkan itu kitab-kitab Allah, agar mereka kufur mengingkari kepada hukum setiap siapa saja selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Allah, yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ayakfuru bih. Mereka diperintahkan untuk mengingkari taghut tersebut. Dan apa itu taghut, teman-teman sekalian? Taghut itu dikatakan oleh Imam Malik, taghut adalah ma'ubida min dunillah. Taghut itu adalah segala apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan siapa? Ucapan Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Ma'ubida min dunillah, apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan taghut itu sendiri berasal dari apa? Kata-kata tughyan. Dan tughyan itu artinya apa? Melampaui batas. Adapun Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, juz yang pertama halaman 40,
beliau mengatakan secara terperinci tentang tagut yang Allah perintahkan kita untuk mengingkari tagut tersebut. Beliau mengatakan, kullu ma tazawaja bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Insyaallah kita lanjutkan setelah ayat yang dikumandangkan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala memberikan pengertian tentang tagut secara terperinci. Beliau mengatakan, kullu ma tazawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas. Sebagaimana tadi saya sebutkan, tagut itu terambil dari kata tughyan yang artinya melampaui batas. Jadi segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas kepadanya dalam hal penyembahan, kemudian matbu'in dalam hal diikuti, au muta'in atau ditaati. Kalau ada seseorang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah tagut. Diikuti dalam perkara-perkara apa? Penghalalan dan pengharaman yang telah kita jelaskan di bab sebelumnya. Muta'in atau diikuti, ditaati dalam perkara-perkara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tagut yang diperintahkan untuk diingkari adalah semua hukum yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu adalah sikap melampaui batas di dalam agama, dan itu bentuk sewenang-wenang terhadap hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat pemilik hukum, dia yang menetapkan hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah yang menciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata penulis, akan tetapi syaitan yang terlaknat menghiasi bagi mereka agar beralih dari syariat Allah kepada pendapat-pendapat makhluk, agar dapat menyeret mereka kepada kebatilan dan menjauhkan mereka dari yang hak, dari kebenaran, sehingga mereka pun tercampakkan, dan setan itu pasti menyampakkan, tidak akan menolong manusia. Apa yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini? Walaupun sebenarnya masih ada lanjutan ayat ini yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-61 dan ayat yang ke-62. Itu ada lanjutannya itu ya, cuman di dalam kitab ini, makanya lihat catatan kaki di halaman 468 di dalam kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab disebutkan 3 ayat dari surat An-Nisa 60, 61, 62. Makanya di dalam kitab Tauhid itu terus al-ayat. Al-ayat itu maksudnya ada lanjutannya, 61 dan ayat 62. Di ayat 61 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kalau dikatakan kepada mereka, marilah kita tunduk kepada hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan kepada hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, niscaya engkau akan melihat wahai Muhammad orang-orang munafik akan menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati dirimu. Di ayat yang ke-62, wa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka
yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Bagaimanakah apabila mereka orang-orang munafik ditimpa sesuatu dari musibah disebabkan perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Jadi ketika mereka meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah pun berikan musibah kepada mereka. Tsumma ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu. Yahlifuna billah, sambil mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, in aradna illa ihsana wa taufiqa. Sekali-kali kami tidak menghendaki kecuali ihsanan, penyelesaian, kebaikan dan perdamaian yang sempurna. Jadi faedah yang bisa kita petik teman-teman sekalian, yang pertama, bahwasanya kitab-kitab samawi itu diturunkan dan ia bukan merupakan makhluk. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul itu adalah kalamullah. Ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, haram berhukum kepada selain kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim dan muslimah sekali lagi harus yakin bahwa hukum yang terbaik adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, sebab itu adalah hukum yang terbaik. Maka tidak boleh meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun teman-teman sekalian, sekali lagi kita ingatkan bahwa di sana ada golongan yang pertama yang tersesat. Golongan apa tadi? Golongan Khawarij, para teroris yang mereka menyimpang, meninggalkan kebenaran. Mereka tersesat dengan pemahaman mereka yang mereka senantiasa menegakkan syariat Islam dengan slogan yang kita sebutkan tadi, inil hukmu illa lillah. Maka antum harus berhati-hati. Bedanya mereka dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah, sama-sama kita ingin syariat Islam itu ditegakkan, kan begitu? Siapa yang tidak ingin syariat Islam itu ditegakkan? Setiap muslim dan muslimah pasti ingin syariat Islam itu ditegakkan, sebab sekali lagi Islam datang dari Rabbul Alamin, zat pemilik sifat-sifat kesempurnaan. Cuman bedanya Khawarij, para teroris, mereka mentogut-togutkan pemerintah, mereka mengkafirkan pemerintah dengan dalil-dalil yang mereka bawakan dari Al-Quran. Contohnya dalam surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang kafir. Padahal mereka kalau ingin kembalikan pemahaman ayat ini kepada para sahabat, maka mereka tidak akan tersesat, menyimpang. Padahal kekufuran yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini adalah, kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Bukan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari keislaman, tapi kufrun duna kufrin, syirik kecil. Dia adalah dosa besar. Paham ya? Oleh karena itu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian berkaitan dengan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ketika ada salah satu dari 3 perkara ada pada dirinya, maka dia keluar dari Islam. Dia telah menghabiskan dasar-dasar keimanannya. Apa yang pertama? Meyakini hukum buatan manusia sama kedudukannya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih parah daripada yang pertama. Yang ketiga, merubah hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan dalam hal apa? Penghalalan, pengharaman,
di bab sebelumnya yang telah kita bahas. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu hukum, Allah mengatakan khamar itu sesuatu yang diharamkan. Kemudian dia mendatangkan satu hukum dengan mengatakan khamar itu adalah sesuatu yang dihalalkan, dengan keyakinan dia merubah hukum tersebut. Nah, ini kita sebagaimana yang telah kita sampaikan, ini kufur. Paham? Jelas ya? Jadi ini salah satu dari tiga perkara yang harus kita berhati-hati padanya. Dan saya rasa setiap muslim dan muslimah yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik. Cuman terkadang dia terkalahkan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu, keinginan dia untuk mendapatkan dunia. Kan seperti itu. Dan bedanya kita dengan mereka Khawarij, Ahlu Sunnah dengan Khawarij, para teroris ini, tadi mereka itu syariat Islam yang mereka yang mereka keluarkan itu hanya mereka inginkan pada pemerintah yang berkaitan dengan al-hudud. Padahal Ahlu Sunnah wal Jamaah, syariat Islam yang diinginkan itu pada semua aspek, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, semua aspek. Kan seperti itu. Makanya Allah katakan man lam yahkum, siapa yang tidak berhukum. Jadi semua. Jadi tiga perkara ini, kalau ada salah satu dari tiga perkara ini ada pada diri seorang muslim, siapapun dia, paham ya? Yang meyakini hukum buatan manusia sama kedudukannya dengan hukum buatan Allah, atau yang kedua meyakini hukum-hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah, ini jelas menghabisi dasar-dasar keimanan dia. Atau yang ketiga apa? Merubah hukum Allah Subhanahu wa taala dalam penghalalan dan pengharaman. Dan alhamdulillah teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, negeri yang kita cintai, pemerintah kita walaupun tidak menerapkan syariat Islam, tapi ada hukum-hukum Islam yang diakomodir dalam undang-undang. Ada undang-undang yang berkaitan dengan peradilan agama, ada undang-undang yang berkaitan dengan haji, ada undang-undang yang berkaitan dengan wakaf, ada undang-undang yang berkaitan dengan perbankan syariat. Walaupun kita katakan masih banyak kekurangan, tapi ini namanya tadarus bertahap. Itu yang perlu kita syukuri. Kemudian negeri kita yang kita cintai ini, syiar-syiar Islam itu ditegakkan. Alhamdulillah pemerintah kita mengatur haji, mengatur ibadah-ibadah kita, puasa di bulan Ramadan. Kita mau menikah diatur oleh pemerintah kita. Masyarakat kita, mayoritas kaum muslimin, pemimpin kita seorang muslim yang sholat 5 waktu. Alhamdulillah, negeri kita negeri Islam. Sekali lagi, walaupun banyak kekurangan ya, walaupun banyak kekurangan, tapi kita berusaha. Ahlu Sunnah wal Jamaah itu di dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terapkan dulu syariat Islam itu pada diri-diri kalian. Makanya ulama kita mengatakan aqimu daulatan Islam fi qulubikum takum lakum ala ardikum. Tegakkan syariat Islam itu pada diri-diri kalian, maka syariat Islam itu akan tegak di bumi yang kalian cintai ini. Maka teman-teman sekalian, Allah telah mengingatkan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu yang merubah diri-diri mereka. Makanya Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mereka lakukan adalah bagaimana mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali bertobat kepada Allah, mengajak manusia kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk bertauhid.
Kalau ini yang kita lakukan teman-teman sekalian, janji Allah dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Itu janji Allah. Surat An-Nur ayat yang ke-55. Coba antum buka surat An-Nur ayat yang ke-55. Apa janji Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Coba baca. Yastakhlifannahum fil ardi akhlafal ladzina ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Oke. Sudah cukup. Oke, baca terjemahannya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Itu dua syarat. Ya budunani la yusyrikuna bi syai'a. Itu yang kita lakukan. Perbaikan akidah, mengembalikan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka beribadah kepada Allah, tidak melakukan kemaksiatan. Janji ini yang kita inginkan teman-teman sekalian. Paham ya? Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, mengambil hukum kepada selain syariat Allah adalah di antara tanda kemunafikan di dalam akidah. Yang keempat, siapa yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan, maka dia adalah taghut, termasuk di dalamnya hukum-hukum buatan manusia, sebagaimana penjelasan yang kita sampaikan tadi ya. Kalau ada seorang muslim ya yang dia melakukan salah satu dari tiga perkara yang tadi ya, maka dia telah menghabisi dasar-dasar keimanan dia. Paham? Yang kelima, bahwa sebab terjerumusnya kaum muslimin hari ini di dalam berbagai permasalahan dan cobaan adalah karena mereka berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Adanya musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin saat ini tidak lain karena apa? Maksiat yang mereka lakukan. Dan maksiat yang terbesar yang mereka lakukan ketika mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, la ya'ti 'alaikum zamanun. Di dalam riwayat yang lain, la ya'ti 'alaikum 'amun wa la yawmun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang kepada kalian satu tahun, tidaklah datang kepada kalian satu hari, kecuali tahun yang datang itu, hari yang datang itu tidak lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, tidak lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, hatta talaqu rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah di tahun berapa? 2022. Nabi telah mengabarkan kepada kita bahwa tahun yang datang setelahnya itu tidak lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ini pelajaran bagi kita teman-teman sekalian. Dari hadis yang kita sebutkan tadi, terdapat di dalamnya pelajaran penting untuk seorang hamba itu bersegera di dalam amalan soleh. Jangan menunda-nunda amalan soleh. Nabi telah mengabarkan bahwasanya akan datang satu masa tidak lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kenapa? Karena manusia-manusia terbaik di antara kalian telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia-manusia terbaik di antara kita? Para ulama yang mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, yang senantiasa mengingatkan manusia untuk kembali ke jalan Allah. Yang tersisa dari kita adalah manusia-manusia buruk
yang mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka meninggalkan jalan manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang datang setelahnya. Itu yang menyebabkan tahun-tahun yang datang selanjutnya, hari-hari yang datang setelahnya tidak lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Maka seorang muslim harus muhasabatun nafs, harus muhasabah, introspeksi diri. Apa yang sudah kita berikan untuk hari esok yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang dia telah persembahkan untuk hari esok, hari akhirat, hari di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana pernah sampaikan, setiap hamba akan bertemu dengan Allah. Cuman ada hamba yang ketika bertemu dengan Allah, Allah pun murka padanya. Tapi di sana ada hamba-hamba yang ketika bertemu dengan Allah, Allah gembira dengannya. Allah ridho kepadanya. Maka perbaiki akidah kita, perbaiki keyakinan kita, perbaiki amalan soleh. Karena prinsip orang yang beriman, hari esok harus lebih baik daripada hari kemarin. Bulan depan harus lebih baik daripada bulan yang lalu. Tahun depan, tahun yang akan kita lalui harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, pertanyaannya, kita sudah masuk di tahun 2022. 2021 yang kita telah lewati. Apa yang telah kita persembahkan untuk hari esok? Harus ada pertanyaan. Sudahkah kita menghafal Al-Quran? Juz 30 kita sudah hafal? Harus ada target. Kalau tahun 2021, alhamdulillah saya sudah menghafal juz 30. Target 2022 saya harus bisa menghafal juz 29. Kong juz 30 apa lupa? Harus ada target. Begitu. 2021 saya sudah tamatkan Kitab Tauhid. Saya sudah tamatkan buku-buku akhlak, buku-buku tafsir. Nah, 2022 harus ada target. 2021 masih jomblo. Target 2022 harus bisa menikah. Oke, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk dalil yang kedua. Kita akan selesaikan ini dalil yang kedua. Adapun dalil-dalil setelahnya itu insyaallah sudah masuk pada pembahasan yang tadi. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-56 kata Allah, jangan kalian berbuat kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Setelah bumi itu diperbaiki, wad'uuhu khaufan wa tama'a, dan hendaklah kalian banyak berdoa kepada Allah dengan rasa takut, dengan rasa harap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat-sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kata Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu ta'ala, Islam datang memperbaiki negeri dan hamba-hamba, dan karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang di dalam ayat ini dari melakukan kerusakan dan kehancuran di bumi ini dengan kerusakan macam apapun, baik secara hissi, secara material ataupun secara maknawi. Jadi Allah melarang kita untuk merusak bumi Allah. Dan pengrusakan itu ada dua, secara hissi, secara fisik. Seorang yang melakukan kerusakan di bumi Allah secara fisik itu seperti apa? Merusak fasilitas-fasilitas yang ada, atau merusak lingkungan,
Dengan cara apa mereka merusak lingkungan? Penebangan pohon secara liar, buang sampah sembarangan. Nah, makanya seorang muslim dan muslimah itu kalau belajar Islam yang benar, insya Allah kita ini hidup dengan tenang. Ya, tidak ada orang yang sembarangan buang sampah. Tidak akan ada orang yang dengan mudahnya menebang pohon-pohon secara liar, karena dia tahu Allah melarangnya. Kalau dia tahu Allah melarang merusak lingkungan, dia tidak buang sampah sembarangan. Ini sebagian orang kalau dia naik auto, naik mobilnya, ya, pokoknya dia buka jendela, dia buang sampah sembarangan begitu. Dia pikir itu jalanan itu tong sampah. Kan ada orang-orang seperti itu kan? Itu termasuk merusak bumi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Buang sampah sembarangan, terjadi banjir. Yang kedua, secara ma'nawi, maksudnya merusak bumi Allah ini dengan maksiat. Entah itu dengan kekufuran, kesyirikan, kezaliman, itu merusak bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang dampaknya juga kepada apa? Hissi, secara fisik. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, kata Allah, bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas. Karena perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi musibah-musibah yang menimpa kita saat ini itu tidak lain karena apa? Maksiat yang kita lakukan. Ada kezaliman, ada kesyirikan, ada kekufuran. Didzuqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Supaya mereka rasakan musibah tersebut. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita lakukan saat ini, teman-teman sekalian, mengajak manusia, masyarakat untuk kembali ke jalan Allah, memurnikan ibadah kepada Allah, bertobat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Karena janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya ada satu penduduk negeri yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka bertauhid, memurnikan ibadah kepada Allah, mereka beramal soleh, mereka sering bertobat kepada Allah, sering beristighfar kepada Allah, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata penulis, di sini Allah melarang untuk merusak bumi Allah baik secara hissi ataupun maknawi. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaikinya dengan mengutus para rasul. Jadi perbaikan bumi ini dengan apa? Dengan Allah mengutus rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitab suci, menurunkan kitab-kitab suci yang membawa pengajaran-pengajaran nilai-nilai tinggi dan arahan-arahan yang agung. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk menghadapkan diri kepadanya dengan doa yang disertai dengan rasa takut terhadap hukumannya dan berharap besar akan mendapatkan kebaikannya, dan supaya orang yang berdoa tidak putus asa akan terkabulnya doanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa rahmatnya dekat dari orang-orang yang berbuat baik dengan segala jenis perbuatan baik apapun itu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, terakhir kita ingin ingatkan bahwa sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat-sangat menginginkan Islam, syariat Islam itu ditegakkan.
Namun cara-cara yang kita tempuh adalah cara-cara yang dibimbing oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan cara-cara yang diambil oleh golongan pertama yang tersesat di dalam Islam, kelompok Khawarij, para teroris yang tersesat, yang Nabi katakan kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Cara ahlu sunnah adalah mereka berusaha untuk menegakkan syariat Islam pada diri-diri mereka sesuai dengan kemampuan mereka, sebab Allah tidak membanding hambanya kecuali dengan kemampuan. Apa yang bisa kita terapkan dari syariat Islam? Terapkan itu pada diri kita, di keluarga kita. Maka janji Allah dalam surat apa tadi? An-Nur ayat yang ke-55. Paham? Seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan dan memberikan taufik kepada penguasa kita, kepada pemimpin kita, sehingga mereka bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga negeri kita, negeri yang kita cintai ini selalu diberkahi, aman, sentosa. Maka anak ingatkan kita sebagai seorang muslim dan muslimah saat ini sibukkan saja dengan ilmu. Belajar agama, amalkan ilmu tersebut. Kalau kita bisa untuk mendakwakan ilmu tersebut, dakwakan. Tinggalkan fitnah yang terjadi. Jangan suka berkomentar ya. Ini nasihat untuk anak pribadi dan antum sekalian. Di masa-masa fitnah ini jangan selalu berkomentar, tahan lisan antum. Tahan tangan antum. Jangan sampai komentar-komentar antum justru merusak dakwah yang mulia ini. Akhirnya dakwah sunnah yang mulia ini ditolak oleh masyarakat karena perbuatan antum. Suka berkomentar. Maka sekali lagi, tinggalkan komentar-komentar di dunia maya. Tinggalkan. Sibukkan diri saja dengan ilmu. Belajar, amalkan, dakwakan dengan hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah wafatkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk bab yang ke 39 tentang orang-orang yang mengingkari sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله